Ini adalah hari ke-30 kami berdiam diri di rumah. Setelah pemerintah Belanda mengumumkan darurat corona, ya tidak banyak yang bisa kami lakukan. Hanya bisa berdiam diri di rumah dan menunggu berita yang tidak pasti sampai kapan ujungnya. Awalnya kami tidak menyangka kalau virus ini akan sampai ke negeri ini. 6 minggu yang lalu, dikabarkan 2 orang di Amsterdam dinyatakan positif corona. Peningkatan yang drastis membuat kepanikan di negara ini. Goedenavond. Zoals u waarschijnlijk al verwachtte, hebben we vandaag geen grote nieuwe besluiten genomen. We zitten nu in de periode waarin de maatregelen hun werk moeten doen. En daarom denkt het kabinet na over mogelijke scenario's voor een intelligente weg terug uit deze intelligente lockdown. Maar ik moet eerlijk zijn. Bij alle onzekerheden is één ding glashelder. Terug naar normaal zal hoe dan ook een zaak zijn van de lange adem. Als we op 28 april al stappen kunnen zetten, gaat het loket echt niet in één keer helemaal open. Kepanikan terjadi seketika. Semua pasar swalayan diserbu penduduk. Dan banyak barang-barang yang habis diborong. Roti, tepung terigu, sayur-sayuran, ikan, daging. Bahkan tisu toilet pun lenyap tidak bersisa. Untuk mencegah terjadinya penyebaran virus, pemerintah Belanda menutup fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, kampus, perkantoran, dan beberapa tempat lainnya. Fasilitas olahraga pun juga sepi. Bioskop, restoran, dan tempat hiburan. Hampir semua toko pakaian, sepatu, tutup. Ada beberapa toko makanan yang masih buka seperti makanan cepat saji. Dan kita hanya diperbolehkan untuk membeli untuk dibawa pulang. Dikutip dari sebuah berita, pemerintah Belanda juga meng-cancel event-event besar. Setelah beberapa minggu berlalu, stok makanan kami habis di rumah. Ini memaksa kami untuk pergi keluar berbelanja. Rasa takut dan khawatir masih kami rasakan. Jalan ini menjadi saksi bisu ramainya kota ini. Pasar yang ramai seketika menjadi sepi. Pengunjung juga dibatasi untuk memasuki pasar. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi untuk berbelanja. Social distance, berjarak 1,5 meter antara pengunjung dengan pengunjung dan penjual. Di depan toko dipasang barikade tip untuk mencegah para pengunjung berdekatan.
Begitu juga penjual dengan pembeli, diberi sekatan. Ada di beberapa buah toko, pembeli memesan dari jarak jauh. Antrian adalah satu jalan yang aman untuk berbelanja di satu tempat bersamaan. Nah, kali ini saya akan berbelanja di sini. Ini adalah toko halal food. Jadi kita akan cari daging ayam dan daging sapi di sini, guys. Toko ini memberi batasan kepada pengunjung untuk masuk ke dalam toko. Antrian yang panjang adalah satu hal yang lazim di saat ini. Keranjang ini diberikan untuk membatasi kita antara satu pengunjung dengan pengunjung yang lain. Saat pembayaran di kasir, itu pun kita diberi jarak antara satu pengunjung dengan pengunjung yang lain. Ini adalah toko Asia. Untuk masuk ke dalam toko ini, kita harus mencuci tangan dengan sanitizer. Di toko ini banyak dijual bumbu-bumbu Asia dan sayuran yang berasal dari Asia pada umumnya. Dan disinilah kami banyak membeli rempah-rempah yang berasal dari Asia. Tahu, tempe adalah hal yang lazim dijual di sini dan tidak bisa ditemui di tempat yang lain. Saat kepanikan terjadi, toko ini adalah salah satu toko incaran para pembeli. Untung saja stok beras di toko ini masih ada. Nah, kali ini yang terpenting adalah ini nih, yang kita udah beli ini. Kalian pasti tahu nih. Pete, guys. Di sini juga ada pete. Saat di kasir, kita dibatasi dengan lapisan kaca antara kasir dengan pembeli. Beginilah kondisi saat di jalan raya. Sepi, hening, bus-bus pun banyak yang tiada penumpang. Orang-orang lebih banyak menahan diri untuk keluar rumah. Masjid pun yang biasanya ramai sekarang mendadak sepi. Guys, demikianlah perjalanan hari ini. Saya belanja di saat Corona di pasar, dan hari ini kita sudah datang ke pasar tradisional, terus pasar halal food atau untuk makan-makanan ini ya, daging-daging halal. Yang kedua ada supermarket untuk Asia, karena di situ ada bumbu-bumbunya Asia yang saya butuhkan. Demikianlah perjalanan saya dalam satu hari. Menerjang badai pandemi corona, nasib di negeri rantau. Diari Abi Arumi.